Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa ballagha ar-risalah wa jahada fillahi haqqal jihad wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, satu-satunya Rabb yang kita ibadahi dengan baik dan benar, yang segala nikmat hanya datang darinya, yang segala pertolongan dan kebaikan hanya bersumber darinya, yang kita semua adalah miliknya, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dengan deras untuk manusia terbaik sepanjang masa di atas muka bumi, manusia yang paling kita cintai, melebihi cinta kita terhadap apapun. Manusia yang pertama kali akan membuka pintu surga, panutan kita satu-satunya, idola kita satu-satunya, teladanan kita satu-satunya, yaitu baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang mengikuti jejak-jejak ajaran-ajaran sunnah beliau dengan baik dan benar sampai tegaknya yaumil akhir. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, juga dengan rahmat dan pertolongan Allah tabaraka wa taala, kita bisa berjumpa, bertatap muka bahkan langsung di ini apa namanya? Base camp? Tempat kajian aja? Oh, base campnya di mana? Masya Allah. Di tempat kajian teman-teman MBI Chapter Bandung, Muslim Biker Indonesia. Alhamdulillah, bertambah lagi teman, ya, bertambah lagi kenalan orang-orang yang saleh, insya Allah, yang kita semua visi dan misinya sama, mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan bertaman surga di sore yang berberkah ini. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, baik yang menyimak langsung ataupun yang menyimak secara online di live streaming yang ada, subhanallah, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang setiap tahunnya dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Sekarang kita sudah ada di tanggal, kalau tidak salah, 22 Sya'ban, ya? Betul atau salah? 22 Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Artinya kurang lebih 7 atau 8 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang pasti setiap muslim dan muslimah merindukan kehadirannya. Bagaimana tidak? Karena bulan Ramadan ini mengalahkan 11 bulan lainnya dalam satu tahun.
Dan kita umat Islam, hamba-hamba Allah, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bergembira, wajib berbahagia ketika mendengar Ramadan sebentar lagi akan datang. Ketika sadar Ramadan sesaat lagi akan hadir. Kegembiraan itu wajib hadir dalam jiwa dan hati kita. Dan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang miris yang terjadi di sebagian kaum muslimin, di mana mereka menganggap Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Jangankan mendengar Ramadan sangat dekat akan datang. Ketika mereka sudah masuk ke malam pertama Ramadan, sudah berada di hari pertama Ramadan, tidak sedikit dari mereka yang tidak merasakan kebahagiaan itu, yang tidak menghadirkan rasa gembira itu. Na'udzubillah. Maka di sini teman-teman, barakallahu fikum, kita harus menggali ilmu agama Islam yang benar. Mulai dari kita gunakan kalender hijriah kita. Terkadang banyak dari kita yang ingatnya hanya kalender Masehi, tetapi lupa dengan kalender hijriah. Padahal kalendernya umat Islam, kalender yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah kalender hijriah. Masehi ingat, hijriah lupa. Padahal ketika kita menggunakan dan mengingat kalender hijriah, itu akan dibantu untuk kita bisa bersiap diri melakukan amal-amal ibadah sesuai dengan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kapan saum sunnah Tasu'a Asyura? 9 dan 10 Muharram. Subhanallah. Belum ayyamul bidnya. Di setiap pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, 15 bulan Hijriah. Sehingga kalau kita menggunakan dan mengingat kalender Hijriah, kita akan lebih dibantu, lebih siap diri untuk bisa memperbanyak amal ibadah kepada Allah, mengamalkan amal-amal saleh yang sudah ada aturannya dalam agama Islam yang mulia ini. Saya sering bilang ke teman-teman, jangan lupakan kalender Hijriah. Jangan terlalu menggunakan kalender Masehi sampai lupa kalender Hijriah. Dan sebetulnya tidak ada yang istimewa dalam kalender Masehi itu, tidak ada. Maka saya bilang cukuplah kalender Masehi itu kita gunakan, kita ingat untuk tanggal gajian saja. Itu penting kan? Sangat penting. Selain tanggal gajian, karena kan biasanya tanggal gajian patokannya di negara kita masih tanggal Masehi kan? Selain tanggal gajian, ya sudah. Gunakan tanggal Hijriah. Tapi teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ramadan itu akan hadir di tengah-tengah kita, kita wajib menghadirkan rasa bahagia dan gembira. Rasa sukacita, rasa senang itu harus ada dan harus dihadirkan. Namun di sini kita bergembira dengan Ramadan juga tidak lepas dari bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari koridor ilmu pasti yang ada dalam wahyu ilahi. Karena ada sebagian riwayat yang dhaif ya, yang lemah bahkan palsu, maudhu', yang menyebutkan tentang keutamaan bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Nah, kita sebagai muslim, sebagai ahli tauhid, sebagai ahli sunnah wal jamaah, bergembira ya harus dengan bulan Ramadan. Senang ya, suka dengan datangnya Ramadan wajib. Namun tetap memakai dalil-dalil yang benar. Menggunakan aturan-aturan yang
sahih dan sharih. Sahih itu benar, sharih itu jelas. Sahih, benar, sharih, jelas, yang bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara riwayat yang biasanya tersebar atau sudah banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin yang sebetulnya tujuannya benar, tujuannya bagus, mengajak kita untuk bergembira dengan bulan suci Ramadan, tetapi keutamaan yang disebutkan itu tidak bisa dibenarkan karena riwayatnya tidak valid. Ada sebuah riwayat, nasnya disebutkan dalam kitab Durrat An-Nasihin. Katanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man faraha bidukhuli Ramadhan harramallahu jasadahu 'alan nirani." Man faraha, siapa saja yang merasa gembira, senang, bahagia, bidukhuli Ramadhan, dengan masuknya bulan Ramadhan, dengan datangnya bulan Ramadhan, harramallahu jasadahu, niscaya Allah akan mengharamkan tubuhnya, 'alan niran, atas azab siksa neraka. Niran sama dengan nar, artinya siksa api neraka. Ini subhanallah, ajakannya bagus, ajakannya benar. Bergembira dengan kehadiran bulan Ramadhan. Tetapi kalau dikasih keutamaan yang Allah dan Rasulnya tidak memberikan, ini bahaya. Apalagi jaminan tentang surga dan neraka. Ini kita perlu ilmu pasti dari wahyu ilahi. Urusan surga dan neraka, kita tidak bisa menerka-nerka, kita tidak bisa membuat sesuatu yang baru oleh tangan kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri, nggak bisa. Harus dikembalikan kepada ma qala Allah wa ma qala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun bukan berarti kita tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Wajib bergembira. Namun hendaknya menggunakan dalil-dalil yang sahih dan sharih. Nah, di sini teman-teman yang membedakan ilmu antara mereka-mereka yang belajar dengan yang tidak mau belajar. Yang menjadi pembeda adalah ilmu. Yang membedakan betul-betul ilmu agama. Beda antara orang yang dia perhatian dengan agamanya dengan orang yang dia cuek, tidak mau perhatian dengan agamanya. Beda antara orang yang serius beragama dengan orang yang main-main beragama. Di sini terbedakan dengan ilmu. Ilmu yang membedakan. Ketika orang berilmu, dia bergembira dengan datangnya Ramadan, kegembiraannya dibangun di atas jalan yang benar, dalil yang sahih dan sharih. Tetapi orang yang tidak punya ilmu, bisa jadi kegembiraannya terhadap Ramadan dibangun di atas kesalahan-kesalahan dan kejahilan-kejahilan. Na'udzubillah. Maka benar kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Semua umat Islam wajib belajar ilmu agama. Dan sangat indah prinsip seorang Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, yang ketika beliau sudah syabih, sudah sepuh, ya, sudah tua, masih memegang pena, masih memegang tinta, masih memegang kitab. Bahkan beliau kurang perhatian dengan penampilan dirinya. Sendalnya saja, cek orang Bandung mah digigiwing. Apa tuh digigiwing bahasa Indonesianya? Dijinjing, ya. Sandalnya saja dijinjing, betul dijinjing. Dijinjing, ya, dipegang gitu, nggak dipakai. Kenapa? Saking sibuknya ngurusin kitab, ngurusin tinta, ngurusin ilmu.
Sampai ada seseorang yang bertanya, ila mata? Sampai kapan? Hatta mata? Sampai kapan engkau akan terus bergelut dengan ilmu agama? Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab, minal mahbarah ilal maqbarah. Aku akan belajar ilmu agama Islam sejak kecil. Dari awal aku tahu yang namanya tinta, sampai aku memasuki maqbarah, kuburan. Maka benar ketika beliau juga menyatakan bahwa butuhnya kita manusia, butuhnya kita hamba Allah terhadap ilmu agama itu jauh lebih butuh ketimbang butuhnya kita terhadap makanan dan minuman. Ilmu yang lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Karena seorang manusia, dia butuh makan sehari cukup 2 kali, cukup 3 kali. Ada yang kurang di sini 3 kali makan sehari. Maksimal mungkinnya 3 kali. Bahkan ada orang yang sehari 1 kali makan cukup. Minum pun sama. Ada waktu tertentu untuk minum. Tetapi ilmu setiap detik, kulla sa'ah, kulla waqt. Setiap saat, setiap waktu kita butuh dengan ilmu agama. Karena Islam ini sempurna ya, syamil, kamil, kafah, menyeluruh semua bidang, semua sisi, semua lini, semua aspek sudah ada aturannya dan bimbingannya dalam agama Islam ini. Subhanallah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Namun tetap kita harus bergembira dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kata para ulama itu merupakan salah satu tanda keimanan seorang muslim. Dia bergembira dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Bulan yang selama 11 tahun, 11 bulan, bulan yang selama 11 bulan ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, dirindu-rindu. Akhirnya datang juga biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah bergembira dengan informasi bahwa Ramadan itu sangat dekat akan datang menghampirinya. Wajib kita bergembira, wajib kita senang ya, sukacita dan berbahagia. Dan gembiranya kita menyambut bulan suci Ramadan ini akan mendatangkan buah manis berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi senangnya tidak hanya sekadar senang saja, tetapi senang yang berpahala. Bahagia gembira yang mendatangkan pahala dan ridha Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus ayat ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia keutamaan dari Allah dan dengan rahmat kasih sayang Allah tabaraka wa taala, dengan itu semua hendaknya mereka berbahagia, bergembira. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Allah datangkan untuk hamba-hambanya yang saleh, semua kebaikan yang Allah datangkan dari sisinya untuk hamba-hambanya, khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari semua apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Di antaranya ini bulan Ramadan. Siapa yang mendatangkan bulan Ramadan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan izin Allah, kalau bukan dengan pertolongan Allah, kalau bukan dengan karunia dari Allah, gak mungkin Ramadan datang kepada kita. Mungkin kita lebih dulu dihilangkan nyawanya, atau mungkin Ramadan tidak datang sama sekali. Ya, ini terjadi hari kiamat. Ya. Tetapi Allah mengizinkan Ramadan itu datang. Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya mengizinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka ingat, segala yang datang dari sisi Allah, dari kebaikan-kebaikan, itu lebih berharga, itu lebih baik daripada segala sesuatu yang dikumpul-kumpulkan oleh manusia.
Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita melihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu, bagaimana as-salafus salih, para ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka begitu besar rindunya terhadap Ramadan, begitu besar kegembiraannya ketika menyambut bulan Ramadan. Bahkan mereka betul-betul mengiringi bulan suci Ramadan yang istimewa itu dengan perjuangan yang luar biasa. Di antaranya dengan doa yang terus diulang-ulang yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasanya baru ingat Ramadan itu kapan sih? Coba kita jujur-jujuran aja lah sekarang. Biasanya kita ingat Ramadan itu kapan? Berapa hari sebelum Ramadan datang? Atau berapa pekan atau berapa bulan? Contoh sekarang misalkan, sisa sepekan lagi ya. Tersisa satu usbu' lagi, usbu' wahid. Sepekan, setelah ini kita akan bertemu Ramadan. Ada tidak teman-teman yang ingat Ramadan akan hadir karena membaca informasi dari teman-teman MBI Bandung? Ada kajian, bahagia menyambut Ramadan. Baru ngeh, wah Ramadan ya. Bentar lagi Ramadan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Allahu Akbar. Musibah itu. Ya rata-rata kurang lebih seperti itu kaum muslimin sekarang. Baru tahu Ramadan itu dekat-dekat saja dengan Ramadan. Seminggu sebelumnya, itu pun karena ada kajian. Coba kalau tidak bikin kajian. Coba kalau kajiannya sekarang tentang pernikahan. Ya. Tentang mencari jodoh. Makin lupa sudah sama Ramadan. Jarang yang ingat Ramadan itu akan hadir sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Jarang sekali. Paling tahunya tadi, 2 pekan sebelumnya, sepekan sebelumnya. Bahkan ada yang dia tahu pas malam harinya. Iya, pas malam harinya. Kenapa? Karena pemerintah menginformasikan, mengumumkan hasil sidang itsbat ya, ru'yatul hilal. Oh, besok Ramadan. Allahu Akbar. Miris jemaah. Menyedihkan, musibah ini. Padahal orang-orang soleh di zaman dulu berbulan-bulan sebelumnya tidak hanya mengingat ya, tidak hanya mengingat, tetapi mereka membungkus, mengiringi dengan doa yang sangat indah. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, qala ba'du salaf, sebagian orang-orang soleh terdahulu, as-salafus salih, berkata, kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahra Ramadan. Mereka yang dimaksud adalah as-salafus salih, para pendahulu yang saleh dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 ashhur, 6 bulan. 6 bulan, selama 6 bulan sebelum Ramadan meminta kepada Allah agar disampaikan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Dan setelah Ramadan berlalu, mereka pun berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan, berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amal saleh mereka selama Ramadan itu. Allahu Akbar. Ini karakter as-salafus salih jamaah. Orang-orang saleh terdahulu. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita simpulkan, oh ternyata sepanjang tahun ingat terus Ramadan. Ya kan? Sepanjang tahun ingat terus Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan diisi dengan doa-doa. Allahumma ballighna Ramadan. Ini diulang-ulang. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pertemukan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma a'id alaina Ramadan marrat adidah. Ya Allah,
datangkan kepada kami, kembalikan Ramadan kepada kami berulang kali. Subhanallah, 6 bulan bayangkan jamaah. Berdoa yang sama. Maksudnya disisipkan gitu ya, di doa-doa yang lainnya. Bukan berarti hanya doanya tentang itu saja, tidak. Banyak hal yang mereka panjatkan dalam doa kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi selalu menyisipkan doa agar bertemu dengan Ramadan ini. Dan kalau sudah Allah izinkan mereka bisa masuk Ramadan, mereka betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Ramadan itu sebagai medan atau momen untuk memanen. Bukan lagi menanam. Bukan lagi menyemai, bukan lagi menyiram, memupuk, tetapi untuk memanen. Mengambil hasil. Karena sebelum Ramadan itu sudah ada persiapan-persiapannya. Lahir batin sudah disiapkan. Begitu masuk Ramadan, sudah total. Memanen pahala yang begitu banyaknya. Sudah nggak lagi bertanya apa hukumnya puasa kalau begini-begini. Nggak lagi mencari tahu apa jawabannya kalau seseorang melakukan hal ini dan itu di bulan Ramadan. Semua sudah siap ilmunya. Semua sudah siap ya. Lahir batinnya. Maka mereka memanen pahala-pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan. Setelah bisa melewati 1 bulan Ramadan, sejak 1 Syawalnya, mereka langsung memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal-amal soleh kami selama bulan Ramadan. Makanya as-salafus salih, orang-orang soleh di zaman dulu itu, kalau sudah habis Ramadan, masuk malam 1 Syawal, masuk hari 1 Syawal Idul Fitri, dan setelahnya kalau bertemu dengan teman-temannya, kalau bertemu dengan handai taulan kerabat keluarganya, yang diucapkan adalah doa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sama saja. Siapapun yang mendahului, siapapun yang menjawab, doanya sama. Taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Semoga Allah menerima amalan-amalan saleh dari kita semua. Itu yang didoakan oleh mereka kepada sesama mereka. Dan selama 6 bulan berikutnya mereka terus berdoa kepada Allah. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan-amalan saleh kami. Allahu akbar. Nah, seharusnya kita pun demikian, teman-teman. Berusaha mengiringi Ramadan ini dengan doa yang sangat banyak, doa yang sangat serius. Dan nanti ketika melepasnya pun, kita melakukan perpisahan dengan Ramadan dengan doa-doa yang sangat indah juga. Teman-teman, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman Muslim Biker Indonesia, chapter Bandung, yang menyimak secara langsung ataupun yang menyimak di live streaming yang ada. Kenapa sih kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan? Kenapa kita harus bahagia menyambut bulan Ramadan? Para ulama juga menjelaskan, karena kegembiraan menyambut Ramadan itu merupakan kemuliaan bagi umat Islam. Karena dalam Ramadan itu terdapat banyak kemuliaan juga, ada keutamaan yang sangat banyak dan banyak keberkahan di dalamnya. Maka bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam dipertemukan dengan Ramadan, kita tidak bergembira. Sedangkan dengan gembiranya kita akan menjadi mulia. Karena di bulan Ramadan banyak kemuliaan, banyak keberkahan, banyak maslahat dan manfaat untuk umat manusia. Bulan Ramadan, bulan yang kita di situ dituntut untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bernikmat-nikmat, merasakan lezatnya ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari saumnya, puasanya, salatnya yang wajib ataupun yang sunnat, tilawah Qur'annya, sedekahnya, apalagi belajar ilmu agamanya. Walaupun ada sebagian ulama yang lebih memperbanyak membaca Al-Quran dan memangkas belajar ilmu agama. Tetapi sebenarnya dalam Ramadan ini, semua amal ibadah secara umum yang memang disyariatkan, kita perbanyak.
kita perbanyak. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dan tentang wajibnya kita bergembira, berbahagia menyambut bulan Ramadan ini disebutkan dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang ke tengah-tengah kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah. Yang di bulan Ramadan itu Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Saum Ramadan, 1 bulan penuh. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka jahim. Wa tughal fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu, diikat. Cek orang dia mah dicangcang, ya, biar enggak melakukan penyerangan terhadap hamba-hamba Allah dengan kesesatan dan keburukan mereka. Fihi lailatun khair min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam, di mana 1 malam itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang dia dihalangi dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Ramadan, sungguh dia telah diharamkan. Maksudnya, siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, sungguh rugi. Dan itu tidak bisa diulang lagi. Waktu itu kan seperti nafas, jemaah. Hari-hari yang kita lewati, jamnya, menitnya, detiknya, itu seperti nafas. Kalau sudah keluar, ya sudah. Nggak bisa diambil lagi. Kita kan bernafas itu menghirup oksigen. Kemudian ketika menghembuskan nafas, mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ini pelajaran apa? IPS ya? Hah? Oh, IPA. Anak juga lupa tuh. Pelajaran IPA ya. Bernafas menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen yang kita hirup, yang kita keluarkan lagi menjadi karbon dioksida, itu nggak bisa dihirup lagi. Sudah, hilang. Sampai kapanpun. Nggak mungkin terulang. Nggak ada manusia yang kemudian dia menghirup oksigen, ternyata dia menghirup oksigen yang pernah dikeluarkannya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan hari-hari kita, hari-hari umat Islam seperti itu. Kal anfas. Seperti nafas yang kita hembuskan. Kalau sudah keluar, ya sudah. Nggak bisa dimasukkan lagi. Kalau sudah berlalu hari, ya sudah. Nggak bisa diulang lagi. Begitupun dengan bulan suci Ramadan. Maka seseorang yang tidak memanfaatkan keberadaan Ramadan, hadirnya Ramadan, dia tidak sungguh-sungguh mengejar pahala-pahala Allah di situ, rugi. Rugi serugi-ruginya. Na'udzubillah, karena Ramadannya tidak bisa diulang lagi. Walaupun dia di 1 Syawal, di bulan Syawal, dia menangis darah, menyesal sejadi-jadinya, nggak bakal bisa Ramadan diulangi. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib kita bergembira dengan bulan suci Ramadan. Wajib kita menyambut Ramadan ini dengan penuh rasa sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Wajib. Karena gembiranya kita menyambut Ramadan itu mendatangkan pahala dan kebaikan dunia akhirat. Guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang hadis yang barusan kita singgung. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hadzal hadits bisyarah li'ibadillah as-salihin." Hadis ini, hadis tentang qad ja'akum syahrun mubarak,
Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, telah datang di tengah-tengah kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ingat, barokah itu artinya ziyadatul khair. Barokah itu artinya kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang sangat banyak. Itu barokah. Jadi kalau sesuatu diberkahi, maka semua yang berkaitan dengan sesuatu itu akan ada kebaikan yang banyak di situ. Ramadan dikatakan mubarak, diberkahi. Maka semua yang berkaitan dengan Ramadan diberkahi. Waktu-waktunya, hari-harinya, jamnya, menitnya, detiknya, siangnya, malamnya, paginya, sorenya. Termasuk orang-orang yang berjuang di situ. Apalagi barakallahu fikum, di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini, kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, sejarah kisah nyata yang ada, Al-Quran tidaklah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau mengenai sesuatu, pasti sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Coba perhatikan. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia termulia. Bahkan mengalahkan Nabi Adam, mengalahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua Nabi, semua Rasul terkalahkan. Apalagi manusia biasa. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril menjadi malaikat terbaik, termulia di kalangan malaikat. Tidak ada malaikat yang mengalahkan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran turun di bulan apa? Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Tidak bisa dikalahkan oleh Muharram, Safar, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Bahkan 4 bulan arba'atun hurum yang disebutkan di surah At-Taubah, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang terhormat dari 12 bulan yang ada, itu tidak bisa mengalahkan bulan suci Ramadan. Apa saja 4 bulan yang dimaksud? Oh, dikasih hadiah? Biar semangat ya. Masya Allah. Siapa yang bisa jawab? 4 bulan yang disebutkan di surah At-Taubah. Sya'ban, Ramadan, Sya'ban, Muharram. Biasanya kalau lupa nggak ingat. Dan biasanya juga kalau ngahulang berarti nggak tahu. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Pilih nanti hadiahnya. Ini hadiah bukan? Oh bukan. Masya Allah. Ini dari tadi ada yang aneh di sini, Masya Allah. Tapi memang MBI ya. Ini bukti MBI gitu. Anak kira hadiah. Taib. Jadi nggak ada yang bisa jawab. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Masya Allah. Mana hadiahnya? Masya Allah, Masya Allah. Ada di sini untayan faidah dari ayat puasa. Masya Allah. Ada juga zikir pagi, petang. Sesudah sholat fardu juga ada zikirnya di sini. Subhanallah. Kasih 1 atau 2? Masya Allah. Karena menjawab pertanyaan pertama, kita kasih 2. Fadhal. Barakallahu fiikum. Jangan bingung ya, 4 bulan yang dispesialkan itu sebetulnya berurutan kecuali Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan kan? Iya kan? 11, 12, dan 1. Bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama. Nanti Rajabnya rada loncat gitu ya. Agak celok. Nah, tapi kita tarik saja Rajab. 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini pun yang sudah dikatakan minha arba'atun hurum. 4 bulan yang spesial tidak bisa mengalahkan bulan suci Ramadan. Ini teman-teman. Apa Ustaz buktinya Al-Quran turun di bulan Ramadan? Buka Al-Baqarah 185.
pada bawa mushaf? Hah? Coba angkat tangan yang bawa mushaf Al-Quran. Langsung ke redaksi tentang Ramadannya. Biasakan teman-teman bawa mushaf Al-Quran. Nih yang seperti ini. Ini punya siapa? Properti juga? Waduh, bahaya. Ana yakin anak-anak MBI ini pasti cinta Al-Quran, ya kan? Cinta sekali. Bahkan sudah dikasih hadiah, Masya Allah. Nah, pertanyaannya kemana itu Al-Qurannya? Kalau cuma dipajang di rumah, ya hati-hati musibah. Kalau kita cinta Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran, buktikan dengan kita membawanya kemanapun. Di mobil, di motor, di tas, di kantong, di saku, dimanapun kita berada, bawa. Karena kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang kosong dalam menunggu sesuatu dengan membuka mushaf Al-Quran. Itu jelas berpahala. Tapi kalau buka gadget, walaupun di situ ada aplikasi Quran, banyak orang yang jatuh terperosok kena ranjau di situ. Tenang Ustaz, di jawal ana, di gadget ana, di handphone ana ada Qurannya. Ya, ketika ada waktu kosong, dia buka handphone. Niatnya awalnya mau baca Quran. Tapi kan notifikasinya banyak di situ. Ya, WhatsApp lah, Facebook lah, Instagram, ya, medsos semua keluar notifnya. Akhirnya, ini dulu lah. Apa sih? Penting nggak? Pencet sekali. Akhirnya, bisa berjam-jam dia lupa dengan baca Al-Quran. Maka tidak bisa disamakan selama-lamanya antara mushaf Quran yang asli dengan Quran dalam aplikasi handphone. Beda bentuknya, beda wujudnya, beda berkahnya, beda juga pahalanya. Coba kita bareng-bareng memperbaiki yang kurang ini. Kita mulai kemana-mana membawa mushaf Al-Quran. Barakallahu fikum. Buktikan kalau kita cinta Al-Quran, buktikan kalau kita adalah sahabat Al-Quran. Di Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai huda, petunjuk, bimbingan, hidayah, sebagai pemberi arahan ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang terang, juga sebagai penjelas, ya, penjelasan-penjelasan bagi petunjuk untuk manusia tadi, dan sebagai Al-Furqan, pembeda juga. Membedakan yang hak dan yang batil, membedakan yang hitam dan putih, membedakan yang salah dan yang benar, membedakan yang baik dan yang buruk. Al-Quran. Masya Allah. Maka bagaimana mungkin kita tidak bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, sedangkan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Teman-teman rahimani rahimakumullah, kembali kepada ucapan guru kami Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Hadis tadi tentang qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, datang ke tengah-tengah kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini adalah bisyarah, kabar gembira, kabar yang membahagiakan umat Islam. Siapa mereka yang dimaksud? Hamba-hamba Allah yang saleh. Ini akan menjadi kabar gembira datangnya Ramadan itu, terasa nikmatnya, terasa bahagianya oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Makanya wajar kalau ada orang yang dia tidak merasakan apa-apa dengan hadirnya Ramadan, berarti dia jauh dari kesalehan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nabiyya, kata Syekh Shalal Fauzan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar as-sahabah radhiyallahu anhum biqudumihi, telah mengabarkan para sahabat tentang datangnya bulan Ramadan ini.
Wa laysa hadha ikhbaran mujarradan. Dan ini bukan hanya sekadar informasi saja. Nabi mengatakan datang Ramadan di tengah-tengah kalian, bulan yang penuh berkah, bukan sekadar informasi berita begitu saja. Bal ma'nahu, akan tetapi maknanya, maksudnya adalah bisyaratuhum bimusim azim, sebagai bentuk penyampaian kabar gembira, berita bahagia untuk para sahabat, untuk kaum muslimin tentang datangnya momen yang sangat mulia, musim yang sangat-sangat spesial, yaitu bulan suci Ramadan. Dari hadis ini juga teman-teman, kita gunakan istilah syahrun mubarak untuk bulan Ramadan. Karena ada dalilnya, ini dalilnya. Ramadan disebut bulan mubarak, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan berkah. Maka tidak ada alasan kita tidak bergembira dengan bulan suci Ramadan. Bulannya Al-Quran, bulan yang di situ tadi kata Nabi, pintu-pintu surga dibukakan. Artinya sangat mudah kita untuk memasuki surga. Bulan yang di situ pintu-pintu neraka ditutup, dikunci. Dipersulit untuk kita masuk ke neraka di Ramadan. Bahkan setan-setan juga dibelenggu, diikat. Ustaz, setan-setan kan dibelenggu di Ramadan. Tapi kok masih ada orang yang makan di siang hari, siang bolong Ramadan, padahal dia tidak punya uzur. Itu kan setan, Ustaz. Tapi kenapa masih ada orang yang bermaksiat, yang melakukan dosa, yang nipu masih ada, yang suka bohong masih ada, apalagi yang mendolimi orang masih ada. Para ulama menjelaskan rahimahumullah ta'ala, di bulan Ramadan yang dibelenggu, yang diikat itu adalah setan-setan dari kalangan jin. Ini yang pertama, setan-setan dari kalangan jin. Asyayatin minal jin. Berarti setan-setan dari kalangan manusia masih ada, ya kan? Masih bungkelekan. Apa bahasa Indonesianya bungkelekan? Masih melakukan penampakan gitu. Iya. Karena secara real, secara wujud, manusia ini kan tidak ada yang diikat kan? Nggak ada yang diborgol, nggak ada. Semua tangannya bebas. Maka setan dari kalangan manusia masih bungkelekan, masih melakukan penampakan dan mengganggu hamba-hamba Allah. Yang kedua, yang diikat, dibelenggu di bulan Ramadan, kata para ulama adalah maradat asyayatin. Maradatus syayatin. Setan-setan kelas kakapnya. Gembong-gembongnya. Apa? Pembesar-pembesarnya gitu ya. Bos-bosnya. Itu yang diikat, yang dibelenggu. Karena memang disebutkan dalam beberapa riwayat. Ada lafaz maradatus syayatin. Setan-setan yang kelas kakapnya. Artinya setan-setan yang kroco-kroco gitu ya. Yang ya bagian bawahnya lah, bagian jalanannya gitu, masih berkeliaran. Barakallahu fiikum. Namun serangan setan-setan di bulan Ramadan tidak sedahsyat serangan setan-setan di luar bulan Ramadan. Di sini Allah membantu kita. Allah Subhanahu wa taala membantu hamba-hambanya untuk lebih semangat, lebih fokus, lebih serius memperbanyak amal-amal saleh, mengejar pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bergembira dengan bulan suci Ramadan. Banyak alasan yang tadi ya. Bulan Al-Qur'an, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup, setan-setan dibelenggu. Masya Allah. Bulan yang kata Rasulullah syahrun mubarak ya, dijamin banyak keberkahan di dalamnya. Maka bagaimana kita tidak bergembira dengan bulan suci Ramadan? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali juga mengatakan, kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan? Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira ketika dibukakan pintu-pintu surga? Kaifa la yubashshiru al-mudhnib bi ghalqi abwabin niran? Bagaimana para pendosa tidak bergembira
Karena di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, dikunci. Kaifa la yubashshirul 'aqil biwaqtin yughallu fihi syayatin. Bagaimana tidak bergembira seseorang yang berakal sehat dengan momen Ramadan di mana di bulan tersebut setan-setan dibelenggu, diikat. Min aina yushbihu hadha zaman. Momen yang mana, waktu yang mana, bulan yang mana, hari yang mana yang bisa menyerupai atau menyamai bulan suci Ramadan ini? Enggak ada. Antum kalau sudah keluar entah 29 hari atau 30 hari Ramadan, antum sudah lewati, masuk 1 Syawal, sampai nanti ketemu lagi Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, antum cari-cari nggak ada momen yang seperti ini istimewanya. Tidak ada antara 1 Syawal sampai ke 29 atau 30 Sya'ban, 11 bulan ya. Antum cari 1 hari pun yang momennya istimewa seperti ini. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, dijamin keberkahannya. Di situ ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Antum cari di luar Ramadan, nggak bakal dapat. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dan para ulama lainnya, bagaimana kita tidak merasa gembira? Kaifa la nash'uru bil farhan? Bagaimana kita tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini? Subhanallah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka wajib untuk kita berbahagia, bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Sampai jam berapa, Kang? Baik. Baki 10 daqiq, nah. Teman-teman barakallahu fikum. Tidak hanya harus bergembira menyambut Ramadan ini, tetapi kita juga harus melakukan persiapan yang matang untuk menyambut bulan Ramadan. Lahir batin. Jadi enggak hanya cukup dengan senang, senyum aja terus. Jadi enggak cukup dengan bahagia saja, gembira saja, tetapi harus ada persiapan lahir batin. Persiapan iman, dikuatkan imannya. Persiapan takwa, ditingkatkan ketakwaannya kepada Allah, termasuk dipersiapkan ilmunya. Sebagian ulama mengatakan sebelum Ramadan itu ada bulan apa? Sya'ban. Sebelum Sya'ban ada bulan apa? Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulan keberapa? Rajab bulan keberapa dalam 1 tahun Hijriah? Hah? Ini ya, anak-anak rubah pertanyaannya. Februari bulan keberapa? Februari bulan kedua. Tahu semua ya? Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, Rajab bulan keberapa? Bulan kok kedua juga? Bukan, itu anak menguji antum. Antum lebih berteman dengan Masehi atau Hijriah gitu. Rajab sekarang bulan apa? Atau bulan keberapa? Ke-7. Ahsan, tabarakallah fi. Rajab ke-7, berarti Sya'ban ke-8. Berarti Ramadan ke-9. Masa kalah sama anak-anak kita cuma? Anak-anak kecil itu sudah molotok ya. Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, dan seterusnya. Rajab bulan ke-7, Sya'ban ke-8, Ramadan ke-9. Sebagian ulama menyebutkan bulan ke-7, yakni Rajab, itu adalah bulan untuk kita mulai menanam. Jadi mulai menanam itu di bulan Rajab. Dan bulan ke-8, bulan Sya'ban, itu bulan untuk kita menyiram dan memupuk. Kasih pupuk. Terus disiram ya. Biar tumbuhnya cepat, biar tumbuhnya bagus. Segar, sehat. Bulan ke-9, Ramadan, itu bulan untuk memanen. Ini kata para ulama. Masya Allah. Jadi salah kalau ada orang yang tadi, begitu tahu besok Ramadan, wah siap ya. Nanti saya ikut kajian. Di sini, di sana, di situ. Sudah telat. Bukan momennya untuk bertanya, Ustaz, apa hukumnya begini-begini. Boleh tidak di Ramadan begitu? Bukan waktunya untuk bertanya lagi.
Maka itu harus dipersiapkan sebelum Ramadan datang. Ini kata para ulama. Rajab kita menanam, Sya'ban kita menyiram, memupuk, Ramadan kita memanen. Apa yang kita panen di bulan Ramadan? Pahala yang sangat berlimpah. Pahala puasanya, saumnya, pahala salatnya yang wajib, yang sunnah, tarawihnya, salatul lailnya, kunut witirnya juga, tilawah Qur'annya, pahala sedekahnya, pahala menangisnya karena Allah, pahala doanya yang terus kita memanjatkan doa kepada Allah, pahala akhlak mulianya dengan ucapan, dengan perbuatan, pahala berbaginya, pahala menolong sesama, pahala birrul walidain, berbakti kepada orang tua, pahala ingat mati, pahala ingat surga dan neraka. Semua kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal ibadah, semua kebaikan di Ramadan kita panen pahala. Ya, bukan waktunya untuk mulai belajar, tetapi hendaknya itu dilakukan di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan sebetulnya kalau kita menghitung hari, ya, sepekan ke depan, ini insya Allah belum terlambat. Dan kalaupun antum tidak mendapati di 7 hari ke depan ini kajian-kajian tentang persiapan Ramadan, zaman sekarang zaman canggih, antum tinggal cari. Buku-buku banyak. Tulisan-tulisan ustaz-ustaz kita yang terpercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan juga banyak. Cari apa saja persiapannya, bekalnya. Barakallahu fiikum. Teman-teman rahimani rahimakumullah. Maka harus kita mengiringi atau menyambut Ramadan ini juga dengan persiapan yang matang, lahir batin. Tidak cukup hanya dengan kegembiraan saja. Apa saja secara umum yang harus kita persiapkan? Ana sampaikan di sini secara umum saja ya. Nanti secara detailnya antum cari. Antum cari secepatnya artikel-artikel, tulisan-tulisan ustaz-ustaz kita tentang fikih Ramadan. Secara umum, bekal yang harus kita siapkan, yang harus kita miliki dalam menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan adalah pertama, bekal ilmu agama. Jangan sampai antum ketemu Ramadan tetapi kosong ilmu agamanya. Nggak tahu kapan waktu sahur, nggak tahu kapan waktu berbuka. Nggak tahu pembatal-pembatal puasa. Nggak tahu kewajiban dan sunnah di bulan Ramadan. Jangan sampai seperti itu. Ini yang pertama. Az-zadul awal, bekal yang paling pertama adalah ulum syar'iyah, ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan dalil yang benar, sesuai dengan warisan ilmu Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan bekal ilmu agama ini teman-teman barakallahu fikum sangat utama sekali. Kenapa? Karena kalau kita masuk Ramadan, bekal ilmu agamanya sudah siap, maka kita pun akan siap untuk menuai banyak manfaat, memanen banyak manfaat, banyak faidah, banyak pahala, banyak keberkahan dan kebaikan. Kita sudah siap. Tetapi kalau seseorang masuk Ramadan, ilmunya masih blank, masih loading gitu ya, wah, itu susah untuk dapat kebaikan dan manfaat dan faidah-faidah di bulan Ramadan. Sangat susah, sangat sulit. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Man 'abadallaha, siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu yang benar, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih, maka yang dia rusak itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Hati-hati. Semua hal. Antum ada di satu komunitas seperti ini ya, barakallahu fikum, dengan berbagai macam program, agenda, acara. Antum ada di tempat-tempat lain bersama teman-teman yang lain. Apapun agendanya, aktivitasnya, apalagi berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan umat manusia, berkaitan dengan banyak hal. Kalau antum melakukannya tanpa bekal ilmu agama yang benar, maka dipastikan kita akan lebih banyak membuat kerusakan daripada kebaikan. Ini dampak dan efek negatif dari seseorang yang tidak membekali dirinya dengan ilmu agama. Begitupun ketika masuk Ramadan. Kita ada di Ramadan nih, gembiranya alhamdulillah bagus.
Bahagianya bagus, sukacita di situ. Tetapi tidak ada bekal ilmu agama. Wallahi demi Allah bisa dipastikan dia akan lebih banyak melakukan kesalahan daripada yang benar. Dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki, sekalipun di bulan Ramadan. Maka penting ilmu agama untuk dimiliki. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah ini ya, nanti antum pulang ke rumah masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing, antum bertemu dengan separuh hatinya di rumah. Sudah pada nikah? Hah? Ada yang masih jomblo? Hari gini masih jomblo? Masya Allah. Ya kan kalau sudah punya istri kan enak ya. Antum pulang kajian ya, pulang ke rumah ada yang nunggu. Kalau yang jomblo siapa yang nunggu? Hah? Bantal lagi. Handuk lagi kan gitu. Orang tua juga mungkin agak kesel ya, ini kapan kawinnya? Antum husnudzon sama orang tua antum ya. Orang tua Ustaz nunggu anak di rumah ya. Belum tentu ya. Bisa jadi banyak orang tua yang mengharapkan anaknya segera menikah gitu. Cuman mungkin orang tuanya kasihan, nggak berani ngomong ya. Masya Allah. Nah antum pulang nanti ke rumah, ya ada siapapun di rumah antum ya. Coba. Tadi yang sudah ditulis ya, faidah-faidah ilmu, sampaikan ke orang rumah. Termasuk segera buka dan cari. Sekarang zaman canggih ya, di internet banyak. Cari ustadz-ustadz yang bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf. Buka artikel-artikel tulisan mereka tentang fikih Ramadan. Tentang puasanya, tentang sholatul lailnya, tentang sedekahnya, tentang kesabarannya, tentang tilawah Qur'annya, termasuk tilawah Qur'an. Apalagi kalau kita buka ya, bagaimana as-salafus salih bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Luar biasa. Kita bakal malunya betul-betul malu ya, melihat amalan mereka bersentuhan dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada yang khatam Al-Quran sepekan sekali, ada yang 4 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang 24 jam dikejar khatam. Berarti dalam sebulan bisa 30 kali. Subhanallah. Subhanallah. Itu di bulan Ramadan. Sampai beberapa ulama mereka meninggalkan majlis-majlis hadis, pembahasan fikih, akidah, ditinggalkan khusus untuk fokus dengan Al-Quran. Nah ini 7 hari tersisa ini kita manfaatkan. Ayo kejar, ayo buka. Ya. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih kosong ilmunya. Na'udzubillah. Itu bekal yang pertama harus dimiliki oleh kita. Ilmu agama. Persiapan ilmu untuk nanti kita memanen pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan. Yang kedua teman-teman, barakallahu fikum, hendaknya kita mempersiapkan taubat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita sambut bulan Ramadan tidak hanya dengan kegembiraan saja, tetapi juga kita menyambut bulan suci Ramadan dengan taubat kita, istighfar kita sebanyak mungkin. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini dianjurkan oleh banyak ulama seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Mereka mengingatkan kepada kaum muslimin, kalau kita mendekati bulan suci Ramadan, ayo persiapkan taubat dan istighfar yang sangat banyak, yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar ketika nanti kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah dalam keadaan bersih insyaallah. Kan Ramadan itu kan bulan suci kan? Maka kita pun masuk bulan Ramadan harus dalam keadaan suci. Barakallahu fiikum. Ini ya, kita perbanyak taubat dan istighfar. Dan di antara doa yang bisa kita baca untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, diajarkan oleh Rasulullah kalimat Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, ampunilah kejahilanku, kebodohanku, ampunilah sikapku yang melampaui batas dalam urusan-urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih tahu tentang itu daripada diriku sendiri. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah kesalahan yang kuperbuat ketika serius ataupun bercanda.
Ampunilah kesalahanku yang aku perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunilah segala sesuatu kesalahan-kesalahan yang aku lakukan itu, ya Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Kalau enggak hafal, silakan bertobat, beristighfar kepada Allah dengan lafaz-lafaz umum yang kita tahu. Enggak bisa bahasa Arab sama sekali, silakan pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Minimal Allahumma gfirli wa tub alai. Rabbi gfirli wa tub alai. Masa sih Allahumma gfirli enggak hafal kan? Atau astagfirullah, itu juga sama, itu kalimat istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Minimal seperti itu. Kalau bisa baca yang tadi, zen, ya, itu lebih mantap. Karena di sini rinci kita minta ampun kepada Allah. Kesalahan yang disengaja, yang enggak sengaja, yang serius, yang bercanda, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang kita sadar, yang kita enggak sadar, semua kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ini teman-teman. Kita sambut Ramadan dengan penuh, dengan banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita masuk Ramadan dalam keadaan bersih, insya Allah betul-betul kita akan dimudahkan merasakan keberkahan bulan suci Ramadan. Waktu per waktunya, detik per detiknya, bahkan semua rezeki yang Allah titipkan kepada kita, itu akan terasa berkah di bulan suci Ramadan. Keluarga yang ada di rumah, ya, keberkahan datang dari mereka. Dari istri-istri dan anak, kebalik. Dari anak dan istri-istri, kebalik juga. Dari istri dan anak-anak, ya, maksudnya itu. Dari istri dan anak-anak maksudnya. Anak kalau kalimatnya suka kebolak-balik ya mah. Dari istri dan anak-anak datang keberkahan. Dari hasil kerja kita mencari nafkah, ya, dapat hasilnya, datang keberkahan. Dari teman-teman yang ada di sekitar kita datang keberkahan. Dari semua. Ya, kalau kita bersih masuk Ramadan, insya Allah keberkahan akan datang dari sisi mana saja, dari arah mana saja, insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, karena waktu sudah tidak bersahabat, bekal yang ketiga, hendaknya setelah kita menyiapkan bekal ilmu agama, menyiapkan taubat dan istighfar sebanyak mungkin menyambut Ramadan ini dengan penuh bahagia dan kegembiraan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, minta kemudahan. Minta kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa pertolongan dari Allah, gak mungkin kita bisa masuk Ramadan, gak mungkin kita bisa memanfaatkan Ramadan. Tanpa berdoa kepada Allah, minta kemudahan, minta pertolongan, gak bisa kita mendapatkan berkah dan pahala yang melimpah di bulan Ramadan. Semua kembali kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak minta bantuan, minta kemudahan dan pertolongan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Panjatkan doa sebanyak mungkin. Doa-doa minta pertolongan dan kemudahan. Seperti doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika Engkau jadikan sesuatu itu mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Engkau menjadikan kesedihan dan kesulitan itu menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Ustaz enggak hafal tuh doa itu. Silakan berdoa dengan bahasa masing-masing. Intinya kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita kemudahan dan pertolongan. Kita sangat butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Kita sangat butuh pertolongan dan kemudahan dari Allah untuk bisa melewati Ramadan dengan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga misalkan doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu agar mudah melakukan kebaikan-kebaikan dan agar mudah meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Intinya seperti itu. Ya Allah, permudah, ya Allah tolonglah aku, ya Allah bantulah aku di bulan Ramadan ini untuk betul-betul bisa melakukan yang benar dan baik dan meninggalkan yang salah dan buruk. Barakallahu fiikum. Dan semoga dengan persiapan bekal yang matang tadi, kegembiraannya ada, bahagianya ada, senang sukacitanya ada terus, ya, dijaga dalam hati dan jiwa kita. Bahkan itu terlihat dari senyuman kita. Wajib kita tersenyum menyambut Ramadan, wajib. Kemudian tadi diiringi dengan bekal ilmu agama secara mendetail, silahkan antum cari fikih Ramadan. Kemudian tadi dibekali juga dengan perbanyak
taubat, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan juga memperbanyak doa, minta kemudahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini akan memudahkan kita ketika nanti kita keluar Ramadan, kita terhindar dari ancaman doa malaikat Jibril yang sangat mengerikan dan menakutkan. Ketika itu Rasulullah pernah ada di atas mimbarnya, tiba-tiba mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Salah satunya adalah karena Rasulullah mendengar Jibril alaihissalam berdoa. Celakalah, binasalah, hancurlah siapa? Man adraka Ramadan. Dia yang mendapat di bulan Ramadan, tetapi Allah lam yaghfir lahu, tidak mengampuninya. Na'udzubillah. Dia ada di bulan Ramadan, dia masuk di bulan Ramadan. Dia sama seperti orang-orang yang lain, seperti muslimin yang lain, merasakan bulan Ramadan. Udara Ramadan, matahari Ramadan, hujan di Ramadan, dia rasakan sama. Tetapi ketika lewat Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang seperti ini didoakan celaka, hancur, binasa oleh malaikat Jibril alaihissalam, malaikat termulia. Bahkan diaminkan oleh manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Mengerikan jamaah. Semoga Allah menyelamatkan kita di tahun ini, menyelamatkan kita dalam melewati Ramadan pada tahun ini, sehingga kita berhak masuk golongan orang yang bahagia dengan Ramadan. Allahumma amin. Masuk tanya jawab? Baik, tafadhal. Tafadhal untuk ikhwan fillah. Jikalau ingin bertanya kepada Al-Fadhil, Al-Ustaz, Imam Syuhada, diperkenankan hanya untuk 2 penanya saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Saya mau bertanya ini, amalan yang paling besar pahalanya di bulan Ramadan itu apa? Masya Allah. Amalan apa yang paling besar pahalanya di bulan suci Ramadan? Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Sebetulnya semua amalan saleh secara umum di bulan Ramadan itu akan besar pahalanya. Jadi secara umum semua amalan yang disyariatkan secara umum kita kejar. Baik itu puasanya, ataupun salat-salatnya, ataupun tilawah Qur'annya, sedekahnya, semua. Karena Ramadan ini sedetik pun tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak berarti, semuanya berarti. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan sedetik pun di bulan Ramadan. Orang yang masih hidup mungkin dia kurang sadar ya. Tetapi kalau dia sudah mati, nanti baru dia akan menyesali. Dulu di dunia saya pernah menyia-nyiakan Ramadan, walaupun hanya beberapa detik, dia menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Na'udzubillah. Jadi semua amalan. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat hendaknya di bulan suci Ramadan diperbanyak tilawah Al-Quran. Dan orang-orang terdahulu as-salafus saleh itu sudah membiasakan memperbanyak tilawah Quran itu di bulan Sya'ban, di bulan ini. Bahkan mereka mengatakan Sya'ban ini syahrul qurra, bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran, bulannya ahli Quran, Sya'ban. Kenapa? Mereka mempersiapkan diri agar nanti bulan Ramadan sudah terbiasa. Karena kan ibadah itu harus dibiasakan. Orang yang tidak terbiasa ibadah, itu dia akan merasakan kecapeannya cepat gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, dia pun akan merasakan kenikmatan, capeknya lama. Kita contoh misalkan bersama Ustaz Hari juga di Ponpes Al-Islam nih di Cileunyi. Sejak tahun 2007 kurang lebih sampai sekarang, itu kalau masuk 10 malam terakhir Ramadan, kita sholat malamnya diperpanjang. Betul-betul mengejar kunut ya. Kunut itu artinya panjang berdiri, panjang bacaan, lama bacaan dalam sholat. Terkhusus di 10 malam terakhir Ramadan di mahad kita, di ponpes kita, kalau di malam-malam genap, berarti malam keberapa? 22 ya, 24, 26 ya, sampai 28 atau 30, itu kita sholat malamnya mulai dari jam 1 atau setengah 1 malam sampai menjelang subuh.
Katakanlah setengah jam sebelum subuh atau 15 menit sebelum subuh. Biasanya setengah jam. Itu kalau di malam genapnya. Di malam ganjilnya, malam 21, 23, 25, 27, 29, kita biasanya sholat mulai dari jam 10 malam sampai menjelang subuh. Bahkan sebagian ustadz ada yang memulainya dari jam 9. Jam 9 malam. Jadi ba'da isya, paling kita lanjut kajian ya. Ba'da isya, sholat isya selesai, kita lanjut kajian rutin ya, setengah jam. Dan gitu istirahat, ada yang pulang ke rumah, nanti jam 9 atau setengah 10 kumpul di masjid untuk mulai sholat malam. Sampai menjelang subuh, setengah jam sebelum subuh baru selesai. Rakaatnya tetap 11. Ya. Tetap rakaatnya 11. Nah, cuman antum bagi saja 11 rakaat dari jam 9 sampai setengah jam sebelum subuh. Nah, kira-kira satu rakaatnya berapa jam berdiri. Dan kita alhamdulillah masih istiqomah ya setiap tahunnya, tetap seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ini kita bisa lakukan karena dibiasakan. Mulai dari membiasakan, tidak hanya tahun-tahun sebelumnya, dibiasakan dengan salatul lail di malam-malam biasa. Di luar Ramadan, biasakan salatul lail. Tetapi orang yang di luar Ramadan nggak pernah salat tahajud, ya, begitu masuk Ramadan, ikut salat tarawih, apalagi salat tarawihnya sejam, 2 jam, wah dia akan merasa payah. Ini ustadznya kok nggak sayang makmum gitu kan? Kelamaan bacanya. Masya Allah. Tetapi kalau biasa, capek pun tidak terasa, bahkan terasa nikmat. Ini jemaah, dibiasakan. Nah, jadi banyak ulama yang berpendapat bahwa yang terutama di bulan Ramadan adalah mengejar Al-Quran. Bacaan Al-Quran diperbanyak. Ya, bacaan Al-Quran diperbanyak. Seperti itu. Dan ulama itu sudah biasa, makanya mereka 3 hari khatam di Ramadan. Seminggu khatam di Ramadan. Dulu saya ketika belajar di Riyadh, Saudi Arabia, ada salah satu guru saya, guru yang sangat membantu saya, ilmu dan juga lain-lainnya, jazahullahu khairan, Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Ghusn, hafidhahullah. Beliau ini ketika itu umurnya sudah di atas 70 ketika itu, di tahun 2010 terakhir ana di sana. Tetapi beliau istiqamah mengulang hafalan Qur'annya 30 juz, itu selesai setiap 2 pekan sekali. Kenapa tahu? Karena saya menemani tasmi. Jadi beliau store ke ana gitu. 2 pekan sekali, 14 hari kurang lebih, 30 juz selesai disetorkan tanpa melihat mushaf, store hafalan. Dan ternyata beliau hafal Quran tidak di usia muda, bukan usia 10 tahun, ya 17 tahun bukan, tetapi di usia 40 tahun baru hafal Quran. Karena beliau posisinya ketika itu qadhi, ya, hakim di pengadilan agama. Setelah punya hafalan, dijaga. Dan setelah selesai 2 pekan, setor 30 juz, itu nggak ada waktu leha-leha. Kalau kita kan sudah khatam tuh, wah kayak bangga gitu ya, puas, kemudian traveling kemana-mana gitu ya. Kalau mereka para ulama enggak. Mereka selesai khatam, lanjut lagi langsung. Bahkan di waktu yang sama, sudah beres An-Nas, minal jinnati wan nas, bismillahirrahmanirrahim, ke Al-Fatihah langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, lanjut langsung ke Al-Baqarah. Seperti itu. Jadi terus 2 pekan sekali itu terus continue gitu, nggak ada istirahatnya. Dan kalau masuk Ramadan, beliau nggak mau setor ke siapapun. Jadi murojaah sendiri, setoran sendiri gitu, tanpa melihat mushaf. Cuman anak penasaran, ini Syekh kenapa nggak mau ditemani gitu tasmi'nya, setoran hafalan murojaah Qur'annya. Bukan intip ya, curi-curi dengar. Anak curi-curi dengar. Masya Allah. Ternyata kurang lebih 3 hari sekali beliau khatam 30 juz di bulan Ramadan. 3 hari sekali. Berarti kalau sebulan berapa kali? Kurang lebih 10 kali. Itu para ulama. Jadi kalau antum mencari apa sih yang paling utama di bulan Ramadan? Al-Quran. Diperbanyak membaca Al-Quran, baik ketika siang hari berpuasa, ataupun di malam hari sambil sholat tarawih atau sholatul lail. Ya, barakallahu fikum. Tetapi bukan berarti yang lain-lain ditinggalkan. Tetap semua juga diambil. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Ini kaidahnya.
Kebaikan-kebaikan itu kalau tidak bisa kita ambil semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ambil apa yang bisa kita ambil. Ya, silakan yang lain, tafadhal. Fadhal, hadiah buat antum. Barakallahu fikum. Ahlan. Ada dua pertanyaan, satu. Dua pertanyaan? Iya, boleh. Udah nikah antum? Udah. Berapa anaknya? Satu. Istrinya? Ya. Enggak, ini kan pertanyaannya dua, ya. Barangkali titipan dari istri gitu. Oh, memang katanya. Berarti dua istrinya? Oh, satu. Kok jadi bingung kan ya? Ya udahlah, enggak apa-apa. Oh, live streaming ya, afwan, Masya Allah. Ya, lanjut, fadhal. Saya pertama, masalah kreatif ya. Boleh ditunda, misalkan bulan sekarang ngebayar kita, kemarin ngebayar gara-gara menyusui atau hamil. Ditunda gara-gara ke masalah materi, boleh nggak, Ustaz? Coba bisa diulang pertanyaannya? Misalkan A'id as-su'al. bulan kemarin, bulan Ramadan kemarin, tahun kemarin, kita puasa akibat Hamil ya, atau menyusui. ya, hamil. Oh, hamil. Terus? Tahun sekarang nggak puasa karena menyusui. Karena menyusui, ya. Boleh nggak ditunda bayar fidyah itu gara-gara masalah materi? Oh, pertanyaannya, ketika ada kewajiban membayar fidyah, boleh tidak ditunda pembayaran fidyahnya karena alasan belum siap materinya gitu ya. Baik. Pertama tentang masalah wanita hamil dan menyusui. Kalau wanita haid dan nifas jelas, afwan, kalau wanita haid itu jelas harus diqadha. Wanita haid harus diqadha puasanya, nggak bisa fidyah. Tetapi untuk wanita yang hamil dan menyusui, di sini ulama selisih pendapat. Kalau kita simpulkan ada 3 lah. Pendapat pertama mewajibkan qadha. Ini pendapat yang pertama. Wanita yang nggak puasa Ramadan karena hamil dan menyusui harus qadha, bayar puasanya di hari yang lain, berpuasa di hari yang lain. Pendapat yang kedua, wajib bayar fidyah saja. Wanita yang hamil atau menyusui kemudian tidak puasa gara-gara itu, meninggalkan puasa Ramadan, maka wajib bayar fidyah. Bayar fidyah itu 1 hari puasa Ramadan yang ditinggalkan dibayar dengan seporsi makanan siap santap. Harus makanan siap santap, diberikan kepada fakir atau miskin. Ingat ya, makanan siap santap sama seperti makanan yang biasa dimakan oleh dia sehari-hari. Maka kalau antum misalkan menitipkan pembayaran fidyah pakai uang, itu harus dipertegas dan dicari tahu. Harus betul-betul nanti oleh panitia yang mengelola itu dijadikan makanan siap santap. Jadi ketika diberikan kepada fakir miskinnya berupa makanan siap santap. Nggak boleh berupa uang kepada fakir miskin. Ini cara pembayaran fidyah yang benar. Karena masih banyak orang yang bayar fidyah itu cuman ngasih uang ke fakir miskin. Itu keliru. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pendapat boleh salah satunya. Boleh salah satunya. Artinya, boleh memilih qadha saja atau fidyah saja. Perkaranya luas. Termasuk di pendapat yang ketiga ini juga ada yang mengatakan boleh dua-duanya juga. Yang mau qadha plus fidyah silahkan. Jadi qadha dia puasa di hari yang lain, juga bayar fidyah ke fakir miskin ya, memberikan makanan, itu juga boleh. Atau salah satunya saja dipilih, mana yang dia bisa lakukan. Dan di sini teman-teman rahimakumullah, karena memang perkara fikih ini ya, ranahnya ranah khilafiyah ijtihadiyah, ranah khilaf yang mu'tabar. Ranah yang memang boleh kita di sini berbeda pendapat, karena masing-masing pendapat ada pendalilan dan ada ulamanya, ada pendahulunya dari kalangan as-salafus salih. Maka tidak jadi masalah. Kita katakan di sini al-amru wasi', perkaranya luas. Wanita hamil, wanita yang menyusui tidak puasa Ramadan, kalau mau ganti dengan qadha itu sah. Mau ganti dengan fidyah juga itu sah. Mau ganti dengan dua-duanya itu afdal. Itu keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Ya qadha, ya fidyah, itu afdal, itu lebih utamanya. Nah, andai antum dan istri memilih pendapat bayar fidyah saja, itu juga tidak salah ya, itu sah. Tapi ternyata tahun kemarin hamil, tahun sekarang menyusui. Jadi fidyahnya
bayar fidyahnya apa? Membengkak gitu ya. Banyak yang harus dibayar. Tapi qadarullah finansialnya belum siap. Boleh tidak ditunda. Tidak jadi masalah. Di sini berlaku keumuman ayat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, semaksimal sebisa kalian. Di sini kan bukan berarti antum enggak mau bayar ya, tetapi karena qadarullah Allah belum memberikan kemudahan. Jadi tidak jadi masalah. Cuman begitu nanti antum sudah siap finansialnya, sudah ada materinya, jangan ditunda-tunda. Kadang sebagian orang, wah belum ada nih. Begitu ada, dicari lagi. Apa ya kira-kira yang belum kebeli di rumah? Hati-hati. Iya, sebagian seperti itu. Sudah ada uangnya untuk bayar fidyah, bahkan harusnya kan bayar fidyah itu 2 atau 3 tahun buat istrinya. Tapi cari alasan gitu. Belum beli ini, belum beli itu, ya belum ke sana, belum ke sini. Akhirnya dipakai dulu duitnya. Akhirnya nggak kebayar-bayar fidyahnya, bahaya. Seperti itu nggak boleh. Tetapi kalau memang karena ya qadarullah belum siap, belum ada kemudahan, tidak jadi masalah menundanya. Yang penting tadi, begitu ada langsung diselesaikan, ditunaikan. Karena ini berkaitan dengan keadaan untuk istri kita di akhirat nanti. Ini antara surga dan neraka. Untuk istri kita, untuk kita juga sebagai nahkoda dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Ada lagi? Baik, fadhal. Iya, afwan. Barakallahu fikum. Ini akan di luar sesi. Oh, teh. Baik. Jazakumullah khair pada teman-teman yang sudah menyimak kajian kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak pakai ya? Fadhal.